Allah menjadikan fakrahu kefakiran baina ainai. Selalu ada di pelupuk matanya. Jadi walaupun sudah sangat kaya, tetap oleh Allah disimpan di pelupuk matanya. Itu fakrahu baina ainai. Takut miskin aja, takut berkurang, takut. Walaupun sudah melimpah ruah, ya 7 turunan juga mungkin tidak habis. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian? Banyak yang ingin kaya, tapi yang seperti apa nih yang bahagia? Apakah kaya harta bahagia? Oh, nggak ada jaminan kaya harta itu bahagia, karena yang menentukan bahagia dan sengsara itu adalah Allah yang menciptakan dan menggenggam diri kita. Jadi dunia berikut isinya ini sesuatu yang tidak ada apa-apanya sama sekali bagi Allah, sehingga dibagikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Mau gangster, mau penjahat, mau orang yang zolim, mau orang yang mengingkari Allah, memusuhi Allah. Kalau Allah mau kasih dunia, kasih saja ya. Makanya kita harus tahu kekayaan yang asli itu seperti apa. Apakah dengan bisnis yang besar bahagia? Apakah dengan bisnis yang konglomerat menggurita bahagia? Tunggu dulu. Kita kan suka membayangkan, wah kalau kita punya bisnis besar, punya perusahaan raksasa jadi bahagia. Sama sekali belum tentu ya. Mau bacakan sebuah hadis penting ini ya. Ini hadis sahih. Dan rasa bagus sekali. Ini dari As-Sahihul Musnad, dari hadis riwayat Ibnu Majah dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Jadi ini penting sahabatku sekalian ya. Suka dengan hadis ini dan sering mengutip hadis ini untuk diri, dan mudah-mudahan juga manfaat untuk teman-teman sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, faraqallahu alaihi amrohu." Barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai cita-citanya, jadi yang paling utama tuh dunia aja, duniawi aja, harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, kekaguman orang, popularitas, follower, pokoknya duniawi saja yang menjadi cita-cita dan harapannya, hammahnya, faraqallahu alaihi amrahu. Maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Artinya jadi riweuh aja terus. Banyak aja urusan tuh. Sampai dia tidak bisa menikmati ya. Karena dia waktunya habis oleh riweuhnya. Urusannya tuh jadi cerai-berai, faqrahu. Dan yang kedua, waja'ala faqrahu baina ainai. Dan Allah dan kefakiran, dan Allah waja'ala, Allah menjadikan faqrahu kefakiran baina ainai. Selalu ada di pelupuk matanya. Jadi walaupun sudah sangat kaya, tetap oleh Allah disimpan di pelupuk matanya. Itu fakrahu baina ainai. Takut miskin aja, takut berkurang, takut. Walaupun sudah melimpah ruah, ya 7 turunan juga mungkin tidak habis. Tetapi Allah ciptakan pada dirinya itu fakrahu baina ainai. Jadi Allah
buat dia tuh selalu dalam ketakutan miskin. Akibatnya semua yang ada itu tidak ternikmati karena itu takut miskin. Jadi ngambil lagi, wah bisnis lagi habis-habisan. Lalu walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballah. Oh, illa ma kutiballahu. Jadi maaf ya, lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiballahu. Jadi Allah tidak mendatangkan dunia kepadanya kecuali kutibalahu, yang sudah ditetapkan Allah untuknya. Jadi walaupun puntang panting pentong pentung, dia tetap akan mendapatkan apa yang memang dia akan dapatkan, ya. Tapi pakai ruwet, urusan, marah-marah, jengkel, pening. Waduh, pokoknya urusannya tuh ruwet dan takut rugi, takut miskin, takut. Jadi dunia yang dia dapatkan tidak pernah dia nikmati. Karena itu fakruhu baina aina ini. Nah, selanjutnya ya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang akhirat itu menjadi niatnya, ya jadi niatnya itu ingin jadi ahli sorga, niatnya ingin berjumpa dengan Allah, niatnya pokoknya ingin kembali ke tempat asal nenek moyang kita, ya kita kan sesungguhnya turunan ahli sorga. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu. Maka Allah akan kumpulkan urusannya. Jadi dibuat oleh Allah si masalah-masalah itu beres didatangkan orang yang ahlinya. Kalau dia perlu modal, Allah gerakan orang yang ngasih modal. Kalau dia perlu ahli keuangan, nanti ada ahli keuangan. Kalau dia perlu ahli teknologi, nanti ada yang gabung ahli teknologi. Kalau dia nggak mengerti tentang mengontrol, nanti ada yang ahli auditnya yang bagus. Kalau dia nggak mengerti bagaimana pemasaran, nanti ada yang ahli pemasaran yang gabung. Bagaimana, pokoknya ada aja jalannya. Entah bagaimana nanti bergabung sehingga nggak beban pikiran, walaupun tentu masalah ada ya dalam bisnis, dalam usaha, dalam menjemput rezeki, tetapi ya dia tidak stres, tidak sampai galau berketerusan karena urusannya itu oleh Allah dimudahkan, dikumpulkan, yaj'alahu makhrajan wa jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dan Allah menjadikan hatinya itu kaya, jadi kekayaan di hatinya, jadi puas dengan apa yang ada, enak, syukur, bahagia, merasa kaya, enggak pernah merasa kekurangan. Jadi kan banyak orang yang kaya harta tapi tidak merasa cukup. Ini mungkin rumahnya sederhana, mungkin gajinya juga, tapi hatinya dibuat kaya oleh Allah. Nah, orang yang hatinya kaya ini dia akan qanaah, menikmati apa yang ada, puas dengan pemberian Allah, syukur terhadap apa yang ada, dan tidak akan minta-minta ke orang. Tidak akan merunduk-runduk kepada manusia lainnya. Ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia ini akan datang kepadanya dalam keadaan merunduk-runduk. Artinya orang-orang yang menjadikan akhirat cita-citanya, duniawi ini akan ngejar-ngejar dia lah. Beda dengan yang tadi ya, wah pontang-panting, waduh udah capek, padahal memang jatah dia itu. Yang walaupun dia sebetulnya kerja dengan baik, dengan takwa, ya ketemu juga dengan rezekinya. Tapi ada orang yang pontang-panting tuh boleh kerja keras tuh, tapi
ibadahnya bagus enggak. Nah, ada yang kerja keras ibadahnya bagus, ada yang kerja keras sedekahnya bagus, ada yang kerja keras nuntut ilmunya juga bagus. Tapi yang dimaksudkan tadi itu orang yang kerjanya luar biasa tak sehingga ibadahnya abai, kemudian mencari ilmunya juga abai, dan dia tidak mau dekat dengan urusan orang-orang yang mendekatkan ke akhirat. Pilih hadirin mau yang mana. Jadi ternyata harapan dan tujuannya. Makanya barang siapa yang zuhud, ijhad fid dunia, barang siapa yang zuhud terhadap dunia, Allah akan mencintainya. Wajhad fi ma'in dan nas, zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, manusia akan mencintainya. Nah, zuhud itu adalah lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah, dalam genggaman Allah. Menurut Imam Ibnu Qayyim, orang yang zuhud itu adalah yang mau melakukan apa yang membawa manfaat di akhirat. Nah, ini dia ya. Jadi kalau waro itu dia tidak mau melakukan yang bisa merugikan di akhirat. Makanya dia hati-hati. Tetapi kalau orang zuhud dia mau melakukan sesuatu yang manfaat untuk akhirat. Jadi niat kita apa? Ya, niat kita lillahi ta'ala itu adalah urusan keselamatan dunia akhirat. Begitu rekan-rekan sekalian.